Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa kembali dengan saya, Ibu Sumiati. Kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara posting jurnal penutup ke buku besar. Sebelum saya mulai pembahasannya, marilah sama-sama kita melafazkan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Di sebelah kiri ini adalah data jurnal penutup atau closing entries milik PT Jayatama, ya. Dan di sebelah kanan ini adalah buku besar milik PT Jayatama, ya. Sekarang kita akan melakukan proses postingnya. Jadi kalau kita lihat di closing entries, ini yang pertama ada akun Sales of Merchandise. Maka di buku besar kamu cari akun Sales of Merchandise, ya. Nah, ini adalah buku besar Sales of Merchandise. Sekarang kita posting data dari closing entries ini ke dalam buku besar Sales of Merchandise, ya. Jadi kita buat di sini di buku besar Sales of Merchandise, tanggalnya tanggal 31, kemudian deskripsinya diisi dengan closing entries atau CE kita singkat, ya. Kemudian referensinya diisi dengan 1, artinya closing entries halaman 1, ya. Kita lihat di sini ada halaman 1-nya. Nilainya kalau kamu lihat di closing entries ini ada di sebelah debit senilai 8.140.125.000. Maka kita pindahkan ke dalam buku besar Sales of Merchandise di sebelah debit juga nilainya. Dengan nilai yang sama. Ya. Kemudian untuk balance-nya, awalnya ada saldo di sebelah kredit. Kemudian transaksi berikutnya ada di sebelah debit. Berarti kredit ketemu debit, ini dikurangi. Ya. 8.140.125.000 dikurangi dengan 8.140.125.000. Ya. Maka di sini nilainya menjadi 0. Jadi saldo dari Sales of Merchandise ini nilainya 0. Kalau sudah, kolom referensi yang di closing entries, ya, ini kita isi dengan kode akun Sales of Merchandise, yaitu 41101. Kita isi di sini yang menandakan bahwa nilai senilai 8.140.125.000 ini sudah diposting ke buku besar dengan kode akun 41101. Ya. Berikutnya kita langsung ke data closing entries yang kedua, yaitu service income. Kita cari buku besar service income. Nah, ini adalah buku besar service income, ya. Kita buat di sini tanggal 31. Deskripsinya diisi dengan closing entries atau CE, referensinya diisi dengan halaman closing entries yaitu halaman 1. Kemudian untuk nilainya kita lihat di closing entries ini service income ada di debit, ya. Senilai 12.456.000. Kita pindahkan nilainya di sisi debit buku besar service income. Dengan nilai yang sama. Kemudian untuk balance-nya, karena awalnya di kredit, kemudian data berikutnya ada di debit, berarti dikurangi, ya. Nilainya menjadi 0. Ya. Kemudian ingat, kolom referensi yang di closing entries ini kita isi dengan kode akun service income 42101, ya. Kita buat di sini 42101. Kemudian kita akan posting data berikutnya yaitu purchase discount. Ya, kita cari buku besar purchase discount. Nah, ini adalah buku besar purchase discount. Ya, kita buat di sini ya di buku besarnya tanggal 31. Deskripsinya diisi dengan closing entries atau CE, referensinya 1. Nilainya kita lihat di closing entries ada di sebelah debit 34.888.550. Kita pindahkan ke buku besar purchase discount di sebelah debit. Balance-nya menjadi awalnya ada di kredit, kemudian transaksi berikutnya ada di debit, berarti kita kurangi ya, saldonya menjadi 0. Kemudian kalau sudah, jangan lupa kolom referensi yang di closing entries, ini kita isi dengan kode akun purchase discount 51102. Kita pindahkan kode akunnya di sini 51102. Berikutnya kita akan memposting interest revenue. Kita cari akun interest revenue. Nah, ini adalah buku besar interest revenue, ya. Kita isi di sini berarti tanggal 31,
deskripsinya diisi dengan closing entries atau CE, referensinya 1, kemudian nilainya kita lihat di closing entries ini ada di debit 14.766.700. Kita pindahkan nilainya di buku besar interest revenue di sebelah debit, ya. Kemudian balance-nya awalnya ada di sebelah kredit, kemudian transaksi berikutnya ada di debit, berarti dikurangi, nilainya menjadi 0. Kemudian referensinya diisi dengan kode akun interest revenue 81101, ya. Berikutnya kita akan memindahkan data other revenue. Kita cari buku besar other revenue, ya. Ini buku besar other revenue. Kita buat di sini tanggal 31, deskripsinya diisi dengan CE, referensinya 1, nilainya kalau kita lihat di closing entries ada di debit, ya, 1.327.000. Kita pindahkan di debit juga. Kemudian balance-nya kredit ketemu debit, berarti nilainya menjadi 0. Kalau sudah, referensi yang di closing entries ini diisi dengan kode akun other revenue 81999. Ya, kita buat di sini. Berikutnya kita akan memposting data income summary. Kita cari buku besar income summary. Nah, ini adalah buku besar income summary. Kita pindahkan datanya di sini, ya. Kita buat tanggal 31. Deskripsinya diisi dengan CE, referensinya diisi dengan 1. Kemudian nilainya kalau di closing entries ini ada di kredit 8.203.563.250. Kita pindahkan di sisi kredit, ya, di buku besar ini. Balance-nya berarti ada di kredit. Kalau sudah, kolom referensinya diisi dengan kode akun 38001. Kita buat di sini. Berikutnya, kita akan memindahkan data income summary lagi, ya. Kita buat di sini tanggal 31, deskripsinya CE, referensinya dibuat 1. Kita lihat di sini nilai income summary ada di sebelah debit 6.910.661.250. Kita pindahkan di sebelah debit. Kemudian untuk balance-nya 8.203.563.250 dikurangi dengan 6.910.661.520. Nilainya menjadi 1.292.901.730. Kemudian referensi yang di closing entries diisi dengan kode akun income summary 38001. Ya. Berikutnya kita akan memposting data sales diskon, ya. Kita cari akun sales diskon. Nah, ini akun sales diskon. Kita buat di sini tanggal 31, deskripsinya CE, referensinya 1. Kemudian di closing entries nilai sales diskon ada di kredit 50.795.375. Kita pindahkan di sebelah kredit. Kemudian balance-nya debit ketemu kredit, berarti dikurangi, ya. Nilainya menjadi 0. Kemudian referensi yang di closing entries isi kode akun sales diskon 41102. Kita buat di sini. Kemudian kita akan memindahkan lagi data sales return. Kita cari buku besar sales return, ya. Ini buku besar sales return, ya. Kita isi di sini tanggal 31, deskripsinya CE, referensinya 1. Nilainya kita lihat nilai sales return di closing entries ini 38.062.500, ya. Kita pindahkan ke buku besar sales return sebelah kredit. Kemudian debit ketemu kredit, berarti dikurangi, saldonya jadi 0, ya. Kemudian kolom referensinya diisi dengan kode akun sales return, ya, 41103. Berikutnya di sini kita akan posting data cost of goods sold. Kita cari buku besar cost of goods sold, ya. Ini buku besar cost of goods sold. Kita tulis di sini tanggal 31, deskripsinya CE, referensinya dibuat 1. Kemudian untuk nilainya kita lihat di closing entries, nilai cost of goods sold ada 6.024.415.000 di sebelah kredit.
kita pindahkan ke buku besar ini di sebelah kredit. Untuk balance-nya debit ketemu kredit berarti dikurangi. Nilainya jadi 0. Ya. Jadi ini semuanya kita pindahkan semua ya. Kita posting semua datanya ke dalam buku besar ya. Ada wages and salaries expense, uncollectible account, sampai dengan interest expense, ini semua kita pindahkan ke dalam buku besar. Ya. Nilainya pun sama, kita pindahkan. Kalau sudah dipindahkan, jangan lupa referensinya diisi dengan kode akun. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini, ini sudah kita pindahkan semua ya. Nih wages and salary sudah kita pindahkan ya, ada CE di sini. Ya, sudah kita pindahkan semua sampai dengan interest expense. Ini sudah kita pindahkan ya. Kita lihat. Interest expense. Kita sudah pindahkan ya. Nilainya ada di sebelah kredit senilai 59.400.000, sudah kita pindahkan di sebelah kredit. 59.400.000 sehingga saldonya menjadi 0. Ya. Berikutnya kita akan posting kembali ya data income summary ya di sini. Ada income summary lagi. Nah, kita cari buku besar income summary. Nah, ini buku besar income summary. Kita buat di sini tanggal 31. Kemudian deskripsinya diisi dengan CE ya. Referensinya diisi dengan 1. Kemudian kita lihat di sini nilainya ada di debit. 1.292.901.730. Kita pindahkan di debit sini nilainya. Kredit ketemu debit berarti dikurangi. Nilainya menjadi 0. Referensi yang di closing entries diisi dengan kode akun 38001. Berikutnya kita akan posting data retained earning. Kita cari buku besar retained earning ya. Ini buku besar retained earning. Kita buat di sini tanggal 31. Deskripsinya diisi dengan closing entries. Referensinya diisi dengan 1, kemudian nilainya retained earning ini ada di kredit 1.292.901.730. Kita pindahkan nilainya di kredit ya. Untuk balance-nya kredit ketemu kredit berarti ditambahkan ya, nilainya menjadi 3.208.673.100. Kemudian ingat, kolom referensi yang di closing entries isi dengan kode akun 32101. Berikutnya di sini ada akun retained earning lagi. Kita buat lagi di buku besar ini tanggal 31. Deskripsinya diisi dengan CE ya. Referensinya 1. Kemudian nilainya kita lihat di closing entries ada di sebelah debit. 37.500.000. Kita pindahkan di sini. Balance-nya kredit ketemu debit berarti dikurangi. Nilainya menjadi 3.171.173.100. Kemudian kolom referensi yang di closing entries isi dengan kode akun retained earning ya. Nah, terakhir kita akan posting data dividen. Nah, ini akun dividennya ya, atau buku besar dividen. Kita buat di sini tanggal 31. Deskripsinya diisi dengan closing entries atau CE. Referensinya 1. Kita lihat di sini di closing entries nilai dividen ada di kredit 37.500.000. Pindahkan nilainya di kredit. Balance-nya debit ketemu kredit berarti dikurangi. Nilainya menjadi 0. Kalau sudah, ingat kolom referensi closing entries diisi dengan kode akun dividen 32102. Ya, kita buat di sini. Kemudian closing entries ini kita jumlahkan ya, sisi debit kreditnya jumlahnya harus imbang. 16.444.626.500 ya. Nah, setelah kita selesai memposting data dari jurnal penutup atau closing entries ini ke dalam buku besar, tugas berikutnya baru kita menyusun yang namanya neraca saldo setelah penutupan ya. Demikianlah video pembelajaran dari saya. Semoga video pembelajaran kali ini bermanfaat. Sampai bertemu di video pembelajaran berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.